new arsitektur template. Di sini kalian boleh pakai project template atau kalian boleh pakai project. Di sini saya menggunakan project. Ya, muncul seperti ini ya. Kemudian dari data yang sudah saya berikan, kita lihat dari elevation. Saya ambil shot elevation. Di shot elevation ini kita perlu membuat 1, 2, 3, 4, ada 5 level. Ya, pertama adalah level 1, kemudian di situ ada level duct. Sebelum lantai 2 kan ada level duct. Setelah lantai 2 ada level atap tangga. Di atasnya atap tangga ada level atap. Ya, jadi kita tentukan levelnya dulu. Oke, ini kita ginikan aja. Ya, setelah itu di sini saya masukkan datanya berdasarkan gambar. Lantai 1, yes. Ini adalah duct, yes. Tingginya 2.900. Level 2, lantai 2, yes. Ini adalah, oke, tingginya kita cek. Dia minta 3.500. Kemudian level ini adalah atap tangga, yes. Kemudian di sini masukkan datanya 6.400. Kemudian di sini ada level atap. Yes, ini tingginya dia minta 7.000. Nah, oke. Nah, data level kalian sudah tahu bagaimana cara buatnya dan bisa ditambahin maupun dikurangin. Nah, sekarang kita masuk ke floor plan lantai 1. Arsitektur wall. Di sini kalian duplikat karena di sini saya mau bikin walls-nya 150 mili. Oke. Ini saya bikinnya tidak terlalu detail ya, biar cepat ya. Tapi kalau kalian nanti silahkan bikin detail. Kemudian create new. Cut pattern-nya saya ganti misalnya ini aja deh, maaf, ini misalnya. Oke. Nah, bagaimana cara bikin tanpa AutoCAD? Yang pertama adalah kalian jangan sangat hati-hati, maksudnya bikinnya ngawur aja dulu. Yang penting di sini yang nggak boleh ngawur adalah tingginya itu sampai level berapa. Jadi tidak boleh unconnect, tapi kita sudah tentukan. Nanti kita gambar dindingnya dari lantai 1 sampai atap. Jadi tinggi atap. Nah, setelah itu lihat Dena, kemudian bikin. Oke, saya bikinnya itu hanya berdasarkan kira-kira. Nah, ya kan? Jadi di sini saya gambarnya bentuknya kira-kira seperti ini, tapi saya nggak menentukan jaraknya berapa, lebarnya berapa, belum. Jadi biarkan aja dulu seperti ini. Ngawur, kan saya bilang ngawur gitu ya. Kita membentuk denah dengan kira-kira bentuknya seperti ini. Kemudian dari bentuk yang seperti ini kita harus benerin. Misalnya ini ya, dari sini ke sini jaraknya berapa? Atau dari sini ke sini jaraknya berapa? Nah, kalau kita klik ya, itu akan muncul yang namanya temporary dimension. Ya, kalau kita bilang klik, ini kan muncul temporary dimension. Nah,
temporary dimension itu kadang muncul pada garis as, tapi ada juga Revit yang munculnya bukan di garis as, tapi di garis pinggirnya. Karena kita bikin denah berdasarkan garis as, maka ini harus di garis as. Bagaimana cara mengubah atau men-setting dari garis as ke garis pinggir atau dari pinggir ke garis as? Perhatikan ya. Minutes, edit diagonal setting, temporary dimension. Pilih pada walls. Kalau kita pilih face, ingat ya kita pilih face. Oke. Kalau kita klik, maka dia di sini. Ini kalau kita pilih face. Minutes, additional setting, temporary dimension. Kalau kita pilih center line, oke. Kalau kita klik, ini ada di tengah. Nah, jadi kalian harus paham itu dulu karena setiap Revit, setiap anak itu nanti hasil temporary dimensionnya bisa berbeda-beda. Oke, kalau sudah langkah selanjutnya adalah klik, kita tinggal masukkan aja. 1000 ini berapa? 700 elemen ya, nggak apa-apa delete elemen. Ini delete aja. Itu misalnya ya, terus ini 2000. Maaf. Klik. Salah. Pilih 2000. Terus ini 6000. Ini tarik aja barang ini, ditarik aja. Ini tarik aja ini. Oke. Tarik lagi, ini berapa? 2000. Kemudian ditambahin lagi wall. Oke, klik ya. Jadi klik ini 2000 ya. Terus ini 5000 misalnya ya. Oke, klik. Nah, ini berapa jaraknya? 2000. Nah, jadi maksud dari kalau misalnya Bu, boleh nggak saya langsung ukurannya sesuai dengan data? Boleh. Cuman saya lagi memberi satu gambaran bahwa kita bisa ngawur gitu bikinnya dan kita bisa edit jaraknya itu setelah kita bikin gambar. Ya. Kemudian kita lanjutkan untuk denah interiornya. Nah, denah interiornya sih kalau kebetulan di contoh rumah ini ya, kalian perhatikan di contoh rumah ini. Itu denah kamarnya itu sama, denah toiletnya juga sama. Jadi kalian boleh bikin denah interiornya itu wall arsitektur, tingginya bisa sampai atap. Tapi kalian kalau misalnya desain antara denah lantai 1 dan lantai 2 berbeda, itu saya sarankan cuman sampai lantai 2 saja. Ya, ini seandainya ini hanya sampai seandainya antara denah ruangan lantai 1 dan lantai 2 berbeda ya. Ini saya sampai ke lantai 2. Kemudian bikin ngawur. Ngawur itu artinya saya nggak memperhatikan berapa sih saya buat. Yang penting saya buatnya seperti ini. Nanti tinggal klik. Ini ditentukan berapa meter. 4000 ya. Kemudian ini kita tentukan berapa meter? 2500. Nah, kemudian ini kita tentukan berapa? 3500. Nah, gitu.
Nah, kalau kita perhatikan denah yang ruang tamu itu sebenarnya nggak sampai lantai 2, nggak sampai lantai atap, tapi denah ruang tamu ini harusnya cuma sampai lantai 2. Jadi kalau kita lihat 3D-nya, denah ruang tamu ini harusnya sampai lantai 2. Jadi ini dipilih ya. Properties, top constraint, up to level lantai 2. Ya kan? Jadi kan. Kemudian saya ke lantai 2. Di lantai 2 kita bikin dinding lagi. Arsitektur, wall arsitektur, height, atap, dak ya. Height, atap ya. Tinggal diteruskan. Nah, oke, terus ini diteruskan. Diteruskan begini ya. Diteruskan. Nah, jadi ini udah jadi seperti ini. Ya. Kemudian untuk bikin untuk bikin wall yang ada di tangga, karena wall yang tangga itu kita kan pakai curtain wall, dan wall di tangga itu atapnya nanti lebih turun ya. Jadi kita pilih top constraint atap tangga ya. Jadi top constraint atap tangga, kita pilih top constraint atap tangga ya. Kemudian di atap tangga kita bikin wall sampai level atap. Ini kita tinggalkan. Nanti jadinya seperti ini. Nah, ini udah selesai. Tinggal ini diganti curtain walls. Nah, jadi gini caranya. Oke. Selanjutnya di lantai 1 kita bikin lantainya. Jadi kita gunakan arsitektur floor arsitektur. Kalian boleh bikin lagi sendiri jenis floornya, atau yang ada di sini, yang ada aja saya gunakan. Di sini saya gunakan seperti ini. Ngawur juga ya, sepertinya ngawur ya. Saya pilih keluar aja biar cepat. Kemudian di garisnya kita gunakan ya, misalnya seperti ini. Oh, maaf. Ya. Oke. Ini jaraknya 10 misalnya. Misalnya seperti ini ya. Oke. Kemudian saya tambahin begini. Jadi kalian tidak perlu gambarnya itu harus benar-benar presisi ya kalau di Revit, karena di sini kita bisa ubah dengan cepat. Ya, jadi ini adalah sebuah cara untuk mengkonsep desain dengan cepat. Nah, ini jadi. Oke. Kemudian di level 2 kita bikin lagi floor ya. Kita bikin floor. Ini saya buat seperti ini. Karena di sini nanti ada tangga ya. Itu selesai. No. Nah, nanti jadinya ya
seperti ini. Tapi kalau muncul seperti ini bagaimana, Bu? Ya, jadi kalau muncul seperti ini, ya, edit, align, saya taruh di sini ya. Jadi ini kalian belajar menggunakan align dengan kondisi 3D. Loh. Nah, ini nanti dia di dalam. Kita bikin stair, ingat ya, stairnya ini kalian harus betul-betul cek properties, karena biasanya stair ini akan top levelnya ditaruh di duct, tapi bukan ditaruh di lantai 2. Jadi kita harus ganti top levelnya adalah lantai 2, kemudian baru kita bikin. Karena dan kita cek dulu totalnya adalah 20 anak tangga. Jadi saya buat dulu 2 anak tangga, saya buat sampai di sini. Kemudian di sini saya teruskan. Ini sisanya ini ya. Oh, maaf, ini sampai dak. Oke, ini jangan lupa diganti sampai lantai 2. Ini Mas, saya ulang lagi aja biar cepat, biar nggak lama nungguin saya. Ya. Ini ya, oke. Ya, gini aja dulu sementara ya. Ini saya ulang lagi. Oke. Oke. Nah, kemudian di lantai 2 ini sudah jadi, tinggal kalian edit ya. Nanti kalian edit untuk ke ini ya. Nah, di latihan dan di tugas 2 nanti untuk doorsnya itu kalian nggak harus pakai ini, kalian harus pakai door yang modelnya berbeda dengan doors yang standar. Jadi caranya untuk ngambil library adalah ya, jadi kalian masuk ke doors, kemudian di sini ada load family ya, kalian pilih load family, kemudian di sini kalian masuk ke library US metric, cari doors. Di sini ada macam-macam ya. Kemudian di sini ada kalian bisa pilih yang mana. Misalnya saya pilih yang tipe ini, open. Nah, setelah open nanti di sini kalian dikasih pilihan kita mau masukkan ukuran yang berapa. Kita bisa pilih semuanya. Semuanya dipilih gini ya. Jadi ini dipilih semuanya. Kemudian oke. Yes. Ya. Nah, nanti di properties akan muncul yang baru. Kalian bisa pilih yang mana. Misalnya saya mau ambil doors yang ini. Kita taruh di sini. Nah, jadi 3D-nya kalau kita lihat, maka kalian mendapatkan doors yang model baru. Gitu. Nah, kemudian untuk window sama, kalian masuk ke window, load family, load family, kemudian masuk ke library, masuk ke metric, kemudian cari window. Nah, kemudian kalian mau cari yang model seperti apa? Di sini modelnya macam-macam ya, misalnya seperti ini. Oke, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini, atau seperti ini ya misalnya. Ya, seperti ini, open. Ini ada ukurannya, ya, ada ukurannya. Oke. Nanti kalian tinggal masukkan. Nah, modelnya pun berbeda. Nah, ini modelnya berbeda. Tinggal pilih kalian mau yang ukuran berapa.
Di sini juga kita bisa tahu untuk tingginya. Ya, ini pilih. Oke. Ini tingginya misalnya 2200 di sini. Kita bisa pilih di sini 2200 misalnya seperti itu. Nah, kalau kita nggak mau window yang tadi, bisa kembali lagi ke arsitektur, window, load family, kemudian boleh pilih yang lain lagi. Nah, ini macam-macam modelnya. Ya. Oke, jadi begitu. Untuk pintu yang ini juga sama. Sampai sini ada pertanyaan? Gampang ya. Oke, sekalian aja saya lanjutkan. Oke, jadi setelah itu ini kalian bisa atur-atur sendiri pintunya mau menggunakan yang mana. Nanti kita bisa gunakan pintu yang lama misalnya. Oke, ini biar cepat aja ya. Saya menggunakan pintu yang lama, tapi kalian boleh menggunakan pintu model yang baru. Oke, seperti ini. Door, ini saya gunakan yang di sini. Di sini ya, maaf, di sini misalnya. Ya, seperti ini. Kemudian lantai 2, saya gunakan misalnya seperti ini. Di sini. Ini juga. Ya. Oke, ini saya juga beri doors di sini. Oke, sampai sini pasti gampang paham ya. Kemudian untuk atapnya pada dak untuk floor plan-nya, underlay-nya lantai 1 supaya kelihatan. Kemudian saya baru pasang untuk atapnya, kita gunakan di sini saya gunakan soffit karena dia hanya kotak. Ya. Di sini saya gunakan soffit. Nah, kemudian di belakangnya saya tidak gunakan soffit, tapi saya gunakan roof by footprint. Defense loop-nya dimatikan. Kita bikin atapnya, kalau sesuai dengan contohnya, atapnya ini menggunakan slope glazing. Ya, menggunakan kaca. Ya, jadi ini gunakan soffit, ini gunakan kaca. Kemudiannya di atas tangga, atap tangga, kita ke atap tangga, kemudian jangan lupa underlay-nya diganti, properties underlay, kita ganti lantai 2, supaya ini kelihatan. Kemudian di sini kita gunakan roof by soffit, karena hanya kotak aja. Ini saya gunakan roof by soffit. Ini saya bikin seperti ini. Ya. Jadi kita lihat atapnya jadi seperti ini. Nanti tinggal bikin atap yang kemiringannya 1. Jadi yang kemiringannya 1 sisi sama atap perisai. Saya gunakan dulu atap yang di atasnya ruang tamu. Kita gunakan roof by footprint. Kita gunakan rectangle. Ya. Oke, jaraknya sekian ya misalnya. Ini ditambahi jaraknya 500 misalnya. Kemudian di sini juga harus ada jarak. Ini 500. Oke. Nah, di sini defense loop-nya satu sisi. Hanya satu sisi kita nyalakan. Kita pilih satu sisi. Defense loop-nya dicentang. Kemiringannya saya buat cuman 10 derajat. Jadi ini saya buat 10 derajat. Satu sisi saja. Setelah itu finish edit mode. Ya. Kita lihat 3D-nya dia jadi seperti ini. Tinggal dipilih
wall-nya jangan lupa attach. Sisinya juga kita pilih, jangan lupa attach. Sisi ini juga kita pilih, setelah itu attach. Ya, jadi ya. Kemudian saya masuk floor plan atap. Jangan lupa properties underlay-nya diganti ke level lantai 2. Setelah itu kita gunakan roof by footprint. Jangan lupa defense slope-nya diaktifkan. Ya. Saya gunakan rectangle, offset-nya 1000. Kemudian klik di sini, tinggal ditarik. Ya, finish, selesai. Ya, selesai kan? Nah, kemudian kita pilih, jangan lupa di attach. Attach, ini juga di attach. Ya. Kemudian ini juga di attach. Oke, ini di attach. Ini di attach. Nah, ini udah jadi ya, saya agak cepat bikinnya. Ya, kalau sampai sini sih, ya, kalau sampai sini sih semua saya yakin sudah bisa. Nah, sekarang kita ke lantai 1, kemudian kita masuk datum, kita bikin grid. Jadi kalian harus bikin grid. Setelah itu kita bikin grid di sini. Kita bikin grid, ya. Kita bikin grid ya. Oke, kita bikin grid. Nah, ya. Kemudian kita bikin grid yang horizontal. Klik, ini jangan lupa diganti A. Kemudian dilanjutkan lagi gridnya. Sehingga dia jadi B. Ini ya. Ini lanjutkan. Nah, seperti ini. Nah. Ya. Nah, kalau miring ini kalian boleh. Kalau miring gini gimana? Kalau miring seperti ini tinggal pilih align ya. Kemudian line-nya ganti center line ya. Align center line, kita pilih, ini nanti akan lurus kembali. Nah, ini tinggal diaktifkan sisi yang satunya lagi. Nah, ini juga miring kan. Jadi kalau kejadian yang kerja cepat-cepat miring, kalian nggak usah khawatir, langsung masuk line, taruh dikit, ini akan lurus.
separator, kemudian bikin garisnya. Kemudian room separator, baru kemudian masuk ke arsitektur room. Ini akan punya fungsi yang berbeda-beda. Jadi ini yang. Nah, kemudian bagaimana kita memberi room tag pada teras? Karena teras juga sama ya. Jadi sebenarnya ini sebelum kita beri masuk ke arsitektur. Setelah itu baru kalian ganti ini misalnya teras, ruang tamu. Kemudian ini adalah teras. Kerja. Ini adalah RT. Kemudian di sini misalnya ini adalah toilet. Ya. Baru masuk ke annotate color field. Pilih edit, ganti room name ya, name ya. Oke. Apply. Oke. Nah, ini sudah jadi. Namanya room legend. Nah, kalau mau tahu berapa luasannya per room, pilih room. Ini diganti, cari yang room with area. Pilih room with area. Tinggal diganti begini. Greenwood ya. Nah. Maaf. Oke. Kemudian di level 2 ini saya beri room tag juga. Dan ini juga harus diberi room separator karena cuma sampai sini aja room tag-nya. Room separator. Ini. Kemudian arsitektur ini diberi room. Oke, misalnya begini ya. Nah, ini kamar. Ini juga kamar. Ini toilet. Kemudian di sini ruang apa ya namanya? Ruang santai. Santai. Oke. Kemudian color fill beri kita kasih room name berdasarkan nama. Play. Oke. Ya, sini yang baru ya. Kemudian sini diganti room with area. Ganti room with area. Ini juga diganti room with area. Ini diganti room with area. Nah, kemudian annotate kita beri dimension. Nah, ini saya beri dimension. Ini sebaiknya jangan di istilahnya jangan di hide element. Tapi kalau enggak di hide element itu nanti pada waktu dimasukkan ke sheet. Ini sheetnya itu jadi lebar sekali kan.
Jadi sebaiknya ini digeser. Kalian pilih elevation-nya, ini kalian geser. Ini digeser. Ya, geser gini kan. Tapi gini sama. Ini harus ada. Ini biasanya kalau kenapa nggak ada? Itu karena sama dia di hide. Jadi dinyalakan aja. Kemudian ini klik kanan, unhide element. Ini kalian pilih. Klik kanan, unhide element. Matikan. Nah, kenapa ini harus ada? Karena nanti ini akan muncul pada waktu kita masukkan ke dalam sheet, ini akan muncul nomornya. Jadi dia akan muncul nomornya. Jadi kalau shot ini dimasukkan ke sheet, itu akan muncul nomornya. Ini sementara untuk ini ya, terus ini ya, jangan lupa pilih grid ya, jangan lupa pilih grid, edit type, topnya diganti bottom. Ya, topnya diganti bottom. Oke. Nah, ya, kemudian kalian bisa tampilkan yang ini seperti apa. Nah, ya, west kita lihat. Nah, ini kita bisa geser. Maaf. Pilih, ini kalian bisa geser. Oh, di kiri tahan, ini kita bisa geser. Ini klik kiri tahan, ini bisa geser. Nah, biasanya kalau sisi west udah betul, sisi east biasanya juga sudah kondisinya udah betul. Nah, oke. Nah, sekarang kalian perhatikan ini lantai 1, ini ada kan, tetap ada. Ini boleh digeser agak ke atas supaya ini kelihatan. Ada. Lantai 2, ini juga ada. Kemudian elevation ini sudah lengkap misalnya ya. Misalnya elevation-nya sudah lengkap. Oke. Sekarang view section ya. Saya klik di sini. Jadi dia kena ini. Oke. Ngadepnya ke arah sana. Akan muncul section. Nah, akan muncul seperti ini, section. Ya. Kemudian di lantai 1 lagi, saya bikin section lagi. View section. Kali ini tengah motongnya. Oke. Tapi menghadapnya bukan ke belakang, saya mau menghadapnya ke depan. Jadi ini sectionnya kita pilih, ini kita klik. Kita klik ini. Nah, berarti kita punya 2 section. Section 1, nah akan muncul seperti ini nggak boleh di-delete, jadi dipilih klik kanan, hide properties, hide element. Section 2, muncul seperti ini, pilih klik kanan, hide element. Nah, ini kan sudah sectionnya udah jadi kita tinggal memberi elevation, memberi dimension, ya, memberi dimension ini sampai atap atas seperti ini, ya, memberi dimension. Nah, kemudian kalau nggak mau ada kotak di sini, ini nggak boleh di-delete ya, tapi ini bisa di-hide. Pilih, klik kanan, hide element. Ya. Kemudian untuk memberi data, ini kan ada data ya. Ini klik, ini saya taruh begini biar rapi ya, biar kelihatan. Data, maka kalian masuk ke arsitektur, tag ya, tag, ini bisa ditaruh di sini. Ini adalah ruang santai. Jadi dia otomatis ya, ruang tamu, taruh di sini dia jadi ruang keluarga. Secara otomatis, jadi kita nggak perlu ngetik. Kemudian masuk ke section 1-nya lagi,
pilih, klik kanan, hide element, ya. Kemudian ini saya klik seperti ini supaya rapi, gitu ya. Kemudian annotation, kita beri data ukuran, langsung seperti ini misalnya. Nah, kemudian grid yang tidak digunakan. Ini kan grid yang tidak digunakan karena dia nggak memberi data apapun. Ini bisa dipilih, klik kanan, hide element. Ya, kalau ini digunakan kan ada gini, tapi ini tidak digunakan. Klik kanan, hide element. Jadi hanya muncul seperti ini. Kemudian masuk ke arsitektur, tag room, tinggal dimasuk. Ini pantry, ini ruang keluarga, ini ruang santai, ini kamar. Ya. Nah, jadi ini untuk section. Kemudian kalau kita mau kamera, jadi kita bikin kamera itu eksterior dan kita bikin kamera itu interior. Caranya adalah kalian masuk view, kamera, kalau mau dari eksterior, di sini klik kiri, lepas, kan muncul seperti ini ya, tinggal ditarik. Nah, oke. Ini saya bikin setting. Nah, tapi begini ya, pada waktu di render yang mempengaruhi render itu tajam atau tidak. Yang pertama adalah setting. Kita mau base atau draft. Ya. Kemudian printer. Kita 75 dpi dengan 150 dpi atau 300 dpi itu berbeda-beda. Jadi yang jelas semakin tinggi dpi-nya semakin tajam. Yang ketiga yang mempengaruhi render itu tajam atau tidak itu adalah ukuran ini. Jadi kalau kalian klik di sini ada size crop. Di sini kalian tahu bahwa yang kalian render itu ukurannya adalah 137 mili, berarti 13 cm kali 10 cm. Ini kita bisa ubah, ya. Misalnya saya mau 200. Kalau kita hanya klik, ya, perhatikan ya, pilih size crop, oke. Nah, kita klik scale lock. Jadi proporsinya di lock, ini tinggal dimasukkan, saya mau render lebih gede, 250 mili. Ya, play. Ya, jadi ini 250 mili, ini 198 mili. Kalau mau 250 mili kali 250 mili, ya, 1:1 Instagram gitu ya. Ini tinggal pilih field of view, masukkan dulu 250, jadi supaya sama. Oke, seperti itu. Baru di render. Nah, ini yang eksterior. Untuk yang interior, kita tinggal masuk ke floor plan lantai 1, kemudian pilih view, masuk ke kamera. Di sini saya berdiri di sini ya, di kiri, lepas, saya geser ke sini. Nah, ini bisa di drag. Nah, ini bisa di setting. Asisten dinyalakan seperti itu. Jadi ini kalau untuk yang dari interior, dari lantai 2, misalnya saya berdiri di sini ya, di lantai 2 saya berdiri di sini. Ini bisa. Ini bisa ditekan shift, ini bisa diputar-putar. Bisa geser-geser. Misalnya, terus ini di setting. Kalau mau realistis, silakan.
kita masuk ke sheet di kanan, new sheet. Saya ambil sheetnya A4 misalnya. Title block di sini saya ambil A4. Oke, ya. Nah, ini kan ada penamaan ya. Nah, ini ada yang bertanya tadi kenapa semua nggak dirubah? Iya, memang semua tidak dirubah karena yang satunya adalah tag, yang satunya label. Jadi untuk menentukan bisa dirubah dan enggak itu tinggal diklik. Nah, ini bisa diklik enggak? Kalau nggak bisa itu berarti dia termasuk kategori teks. Dan setelah setelah mid exam saya baru ajarin bagaimana membuat crop gambar sendiri dengan logo sendiri ya. Jadi sementara kalian pakai ini aja. Nah, kemudian perhatikan ya. Kalau saya masukkan lantai 1, oke, oh, besar ternyata. Saya ganti A3 aja. Saya ganti A3. Oke, ya ini ya. Jadi saya cuma jelaskan ini aja sheet setnya A3. Oke ya, A3. Nah, ini saya masukkan ini ya. Nah, ini ada beberapa yang harus saya jelaskan di sini adalah untuk geser gambarnya itu kalian pilih ini. Jadi kalau kita klik itu kan kita maaf. Oke, maaf. Oke, ini ya. Jadi kalau kita pilih itu kan ada kotak yang kita bisa geser-geser kan, kita bisa atur. Nah, untuk mengubah tulisan itu klik di tulisannya, terus baru kita bisa ubah. Kita geser. Nah, kalau kita mengubah panjangnya, ini yang dipilih adalah kotak ini. Yang dipilih adalah kotak ini, baru ini bisa ditarik. Nah, gitu. Ini kemarin belum saya jelaskan. Terus misalnya ya, saya new sheet lagi A3. Kali ini yang saya masukkan adalah shot tampak. Ini sama notes. Tampak ini. Oke. Jadi ini kan sudah saya masukkan. Perhatikan ini halamannya A103. Otomatis di sini akan muncul. Ini otomatis bahwa tampak ini sama tampak ini berada di halaman A103. Ya. Jadi misalnya A103 ini saya ganti menjadi A103A misalnya ya, 3A. Ya. Secara otomatis ini akan berubah juga. Oke. Jadi ini nggak boleh di-delete, nggak boleh dihilangkan, harus dipepetkan karena ini menunjukkan posisi di lembar keberapa dan secara otomatis begitu. Oke, sampai sini kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri karena materinya udah selesai, tinggal latihan aja dan saya tunggu untuk tugas 1B-nya. Ya, saya tunggu tugas 1B-nya yang